Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bagian latihan soal pada materi bidang koordinat kartesius. Kali ini kita akan mereview ya dengan menggunakan latihan soal. Insya Allah kalau kalian lebih sering latihan kemudian berlatih, maka kalian akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah-masalahnya seperti itu. Insya Allah nanti ada kurang lebih 8 permasalahan atau 8 pokok masalah yang akan kita kuras bersama-sama. Insya Allah kalian akan lebih mudah memahaminya apabila kalian sudah tahu dasar-dasarnya itu. Oke, tetap semangat, kemudian tetap bekerja keras. Jangan lupa sarapan kali ini supaya energinya optimal. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada sesi kali ini, pada pembelajaran kali ini kita akan latihan soal mengenai koordinat kartesius. Di sini kurang lebih ada 8 latihan ya. Mudah-mudahan kalian lebih paham, kemudian lebih tahu, lebih familiar ya dengan cara-caranya, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Mari kita lihat pada soal-soalnya. Soal pertama, tentukan koordinat semua titik dari titik A sampai dengan titik I. Berarti kalau pertanyaan seperti ini, kalian itu menentukan koordinat titik dari pusat 0,0. Berarti dari tengah. Berarti kalian bergerak dari tengah, seperti itu. Misalkan titik A, kita lihat titik A, kita akan menentukan titik A, kita akan bergerak dari titik 0,0 untuk menentukan koordinat titik A. Kita perhatikan, misalkan kita berada di tengah, kita akan menuju A, maka kita akan bergerak ke arah kanan. Sejauh berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke atas atau ke bawah? Ke atas berapa langkah? 1, 2, 3. Jadi koordinat titik A 6,3. Selanjutnya titik B, berarti kita dari titik tengah akan menuju titik B. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, berapa langkah? 3 langkah. Kemudian ke atas atau ke bawah? Ke atas, berapa langkah? 4 langkah, sehingga positif semuanya. Jadi untuk koordinat titik B nya 3,4. Lanjut yang koordinat titik C, kita posisikan di tengah, akan menuju ke titik C. Dari tengah ke C, ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, berapa langkah? 2, sehingga nilainya negatif 2. Kemudian ke atas atau ke bawah? Ke atas, berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga nilainya 6. Jadi koordinat titik C nya negatif 2,6. Selanjutnya kita akan menentukan koordinat titik D. Ingat kita bergeraknya dari tengah menuju D. Kita dari tengah menuju D, ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Berapa langkah? 2 langkah. Sehingga nilainya negatif 2. Kemudian ke atas atau ke bawah? Ke atas. Berapa langkah? 3 langkah. Sehingga nilainya 3. Jadi koordinat titik D sama dengan negatif 2,3. Selanjutnya titik E. Kita akan menentukan koordinat titik E, berarti kita akan bergerak dari tengah menuju E. Kita dari tengah menuju E, ke arah kanan atau kiri? Ke kiri, berapa langkah? 5 langkah, sehingga nilainya negatif 5. Kemudian ke atas atau ke bawah? Ke atas, berapa langkah? 4 langkah, sehingga nilainya 4. Jadi koordinat titik E nya negatif 5,4. Selanjutnya untuk penyelesaian FGHI, kalian belajar mandiri ya, insya Allah kalian bisa. Intinya ini bergerak dari pusat menuju titik
tertentu. Sehingga kalian perlu perhatikan kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, dilanjut dengan ke atas positif, ke bawah negatif. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertanyaan yang kedua, yaitu menentukan apsis, ordinat, dan letak kuadran dari semua titik. Kita sudah mencari koordinat titik dari titik A sampai dengan titik I, yaitu diperoleh data sebagai berikut. Kemudian untuk menentukan apsis dan ordinatnya, kalian berarti tinggal melihat koordinatnya. Bagian awal, misalkan titik A itu 6,3, artinya apsisnya 6, ordinatnya 3. Kemudian titik B, koordinatnya 3,4, artinya apsisnya 3, ordinatnya 4. Selanjutnya untuk menentukan kuadran, kalian lihat posisi titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Kalian lihat di situ, yang terletak di kuadran 1 adalah titik A dan B, kuadran 2, titik C, D, E, kuadran 3, titik F, sedangkan kuadran 4 adalah G, H, I. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya. Di sini ada dua bagian. Pertama, sebutkan dua titik yang ordinatnya bernilai negatif 2. Oke, kita cari yang ordinatnya bernilai negatif 2. Ternyata ada dua, yaitu titik F dan titik H. Kemudian, sebutkan satu titik yang apsisnya bernilai 3. Kita cari titik yang apsisnya bernilai 3. Kita temukan, yaitu titik B. Tetap semangat ya, insya Allah kalian bisa. Ini sudah sampai pada pertanyaan yang keempat. Di sini pertanyaannya adalah sebutkan titik jika apsis dan ordinatnya dijumlahkan sama dengan negatif 1. Maksudnya apa? Kita lihat apsis dan ordinatnya, apabila dijumlahkan itu ketemunya negatif 1. Kita lihat titik A. Di situ apsisnya 6, ordinatnya 3. Kita jumlahkan ketemunya 9. Berarti tidak sesuai. Titik B. Kita jumlahkan apsis dan ordinatnya. 3 tambah 4 berapa? 7, berarti tidak sesuai. Kemudian kita cari secara satu persatu, dapatkan yaitu titik E. Di situ apsisnya negatif 5, ordinatnya 4. Kemudian kalau dijumlahkan, negatif 5 tambah 4 sama dengan negatif 1. Kemudian titik yang lain adakah? Ada, yaitu titik G. Apsisnya 2, ordinatnya negatif 3. Jika dijumlahkan, 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Sehingga, titik yang jika apsis dan ordinatnya dijumlahkan sama dengan negatif 1, yaitu titik E dan titik G. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertanyaan yang kelima ya. Di sini pertanyaannya yaitu tentukan koordinat titik F terhadap titik B. Berarti kita menentukan koordinat titik F dari titik acuan B. Ingat syaratnya kemarin ya. Bergerak dari titik acuan, jika ke kanan positif, kiri negatif, dilanjutkan atas positif, bawah negatif. Kemudian kita akan tentukan titik F terhadap titik B.
berarti titik acuannya dari B. Kita akan menghitungnya dari titik B menuju titik F. Kita lihat di situ, dari B ke F, ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, berapa langkah? 7 langkah. Sehingga nilainya negatif 7. Kemudian dari itu, ke atas atau ke bawah? Ke bawah, berapa langkah? 6 langkah. Sehingga nilainya negatif 6. Jadi, koordinat titik F terhadap titik B adalah negatif 7, negatif 6. Selanjutnya, di sini tentukan koordinat titik G terhadap titik D. Berarti, kita bergerak dari titik acuan D menuju titik G. Dari D ke G, itu ke arah kanan atau kiri? Ke kanan, berapa langkah? 4 langkah, sehingga nilainya 4. Kemudian dilanjutkan ke atas atau ke bawah? Ke bawah, berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga negatif 6. Jadi koordinat titik G terhadap titik D adalah 4, negatif 6. Selanjutnya pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan ke-6, lihat pada bidang koordinat kartesius. Di situ terdapat beberapa titik. Pertanyaannya adalah, jika titik A, B, dan H dihubungkan, maka bangun datar apakah yang terbentuk? Ternyata jika kita hubungkan dari titik A ke B, kemudian ke H, balik lagi ke A, itu terbentuk bangun segitiga. Alhamdulillah sudah sampai pertanyaan yang ke-7. Di sini menentukan posisi garis terhadap garis lain ya. Pertama, garis yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu garis K. Karena di situ hanya ada satu garis yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu arahnya sama ke arah atas atau ke bawah. Kemudian tentukan garis yang berpotongan dengan sumbu Y. Ada 3 garis, yaitu sumbu X, garis M, dan garis N. Kemudian tentukan garis yang berpotongan dengan sumbu X, yaitu ada 4 garis. Pertama sumbu Y, garis M, garis N, dan garis K. Kemudian garis yang berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Berarti di situ kalian menentukan garis yang berpotongan tegak lurus, berarti membentuk sudut 90 derajat, yaitu sumbu Y dan garis K. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir. Di sini pertanyaannya adalah, sebuah persegi panjang ABCD akan dilukis pada bidang koordinat kartesius. 3 titik diketahui, yaitu titik A, B, C. Kemudian pertanyaan yang A, letak titik A, B, C pada bidang koordinat kartesius. Pertanyaan yang B, tentukan koordinat titik D sehingga bisa membentuk bangun persegi panjang. Kemudian yang C, tentukan luas persegi panjang. Oke, kita akan meletakkan titik A, B, C ya pada bidang koordinat kartesius. Kita akan meletakkan titik A terlebih dahulu, yaitu di posisi titik negatif 2,1, kemudian titik B di posisi titik negatif 2,4, kemudian titik C di posisi titik 3,4. Kemudian titik D di mana agar membentuk bangun persegi panjang, yaitu terletak di koordinat titik 3,1. Sehingga jika kita hubungkan keempat titik tersebut membentuk bangun persegi panjang. Kemudian kita akan menentukan luas persegi panjang. Caranya bagaimana? Panjang kali lebar. Kita akan menentukan panjangnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan menentukan lebarnya terlebih dahulu. Sehingga diperoleh panjangnya adalah 5 satuan, lebarnya 3 satuan. Jadi luas persegi panjang, panjang kali lebar sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 satuan luas.